Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat Quran yang dirahmati oleh Allah, kita bertemu kembali ya. Semoga sobat Quran sehat semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bersemangat dan selalu istiqomah dalam belajar dan belajar Al-Quran. Saya dulu pernah dinasihati oleh guru saya ya. Ini adalah tentang kehidupan. Kamu harus pilih dalam dua hal. Kalau enggak mengajar, ya diajar. Maaf, kalau enggak mengajar, ya belajar. Maksudnya apa? Ya kita di dunia ini tidak lepas dari dua ini. Kalau kamu enggak belajar, ya mengajar. Ya, seperti itu. Karena ini yang tidak bisa lepas ya. Maksudnya dari kehidupan kita. Semoga dengan belajar ini kita menjadi bukti bahwa kita telah memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni adalah belajar Al-Quran. Dan semoga ini menjadi bukti kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Allahumma amin. Sobat Quran, kalau kita kemarin sudah belajar di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang kelima. Hari ini insyaallah kita akan belajar lagi melanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Kita baca terlebih dahulu. Wahid ithnani tsalasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Mohon maaf Sobat Quran, alhamdulillah kita sudah baca ya. Kita langsung saja. Innalladzi, inna di sini ada nun bertasydid disebut dengan gunnah. Innalladzi ada mad tabi'i ya sukun, nakafaru mad tabi'i lagi. Di sini ada buletan ya. Kalau saya menyebutnya ini tidak sempurna, disebut dengan sifar mustadir. Sawa'un ya. Ini ada hamzah bertemu dengan ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah masih dalam satu kata, disebut dengan mad wajib muttasil ya.
Kalau saya makanya ini 4 harokat ya panjangnya atau 2 ayunan. Sawa'un ada apa namanya eh, tanwin bertemu dengan ain disebut dengan idhar halqi karena ini disebut dengan masih huruf tenggorokan ya. Sawa'un alaihim memati bertemu dengan hamzah. Pokoknya kalau selain mim dan ba disebut dengan idhar syafawi. A'adha nun mati bertemu dengan huruf dha disebut dengan ikhfa. Dzartahum idhar syafawi. Idhar syafawi lagi. Lam idhar syafawi. Tudhi nun mati bertemu dengan huruf dha disebut dengan ikhfa. Tudhirhum memati bertemu dengan huruf la idhar syafawi. La matabi'i yu'minun mad arid disukun. Khatamallah ya, di sini ada lafaz Allah yang sebelumnya itu ada fathah. Pokoknya kalau sebelumnya itu ada fathah, dhammah itu disebut dengan tafkhim ya, tebal. Ala matabi'i kulu matabi'i lagi wawu ini ya. Bihim memati wa bertemu dengan wa disebut dengan idhar syafawi ya. Ada matabi'i lagi sam'i idhar syafawi. Ihim wa memati bertemu dengan huruf wa idhar syafawi. Ada ini ada matabi'i bertemu dengan hamzah ini terpisah ya disebut dengan mad jaiz munfasil ya. Kalau saya bacanya 4 harakat. Ada ada qalqalah absa matabi'i rihim ghi mim mati bertemu dengan huruf gha disebut dengan idhar syafawi. Sa Hisya ya, ini matabi'i. Watu ada tanwin bertemu dengan huruf wawu disebut dengan idgham bil gunnah. Ini bisa dideteksi ya sobat Quran semuanya. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf wawu, ini kan huruf idgham bil gunnah. Ciri-ciri ada 4 saja. Ya, nun, mim, wawu. Nah, ini kan wawu berarti disebut dengan idgham bil gunnah. Kalau selain huruf 4 tadi ya, itu disebut dengan ikhfa. Nanti kita cek ya. Non mati atau tanwin selain huruf 4 ini dia disebut dengan ikhfa. Walahum ada mim mati bertemu dengan huruf ain disebut dengan idhar syafawi. Ada ini ada mad tabi'i bun'a. Ada tanwin bertemu dengan huruf ain ini huruf tenggorokan disebut dengan idhar halqi. Azim mad arid disukun. Wa minan ada nun yang bertasydid disebut dengan gunnah. Nah mad tabi'i mayya. Nah ini juga sama nun mati bertemu dengan hurufnya berarti termasuk huruf 4 tadi disebut dengan idgham bi gunnah. Yaquh mad tabi'i. Lu'a. Nah ini ada hamzah bertemu dengan alif mad tabi'i disebut dengan mad badal ya. Ini kalau ada hamzah terus setelahnya ada alif, wawu atau ya itu disebut dengan mad badal. Manna nun sukun nun bertasydid disebut dengan gunnah. Na mad tabi'i billahi. Nah ini lafaz Allah sebelumnya ini kasrah disebut dengan tarqiq ya, tipis. Wabil yaumi yaumil mad tabi'i alif ya. Khir akhiri wa ma mad tabi'i lagi. Hum mim mati bertemu dengan huruf ba ikhfa syafawi. Bimu'minin mad arid disukun. Yukha mad tabi'i. Di'u mad tabi'i lagi. Nallah tafkhim karena sebelumnya ada fathah. Walladzi mad tabi'i lagi. Nah ini ada hamzah setelahnya ada alif disebut dengan mad badal. Manu mad tabi'i. Nah,
Di sini ada buletan seperti yang di atas tadi. Ini sama ya buletannya ya. Ini disebut dengan sifar mustadir. Wa ma matabi'i yakhda'u, matabi'i lagi. Na illa ini ada matabi'i bertemu dengan hamzah. Ini beda kata ya atau beda kalimat disebut dengan mad jaiz munfasil. Alfu non mati bertemu dengan huruf fa, ikhfa namanya. Husahum wa ada mim mati bertemu dengan huruf wawu, idhar syafawi. Wa ma matabi'i yash'urun, mad arid disukun. Fi matabi'i kulu, matabi'i bihim ma. Mad oh maaf bukan mad, ini disebut dengan idgham mutamassilain. Kalau ada huruf yang bersamaan seperti ini ya, itu disebut dengan idgham mutamassilain karena sama makhrajnya dan sama sifatnya. Tapi bisa juga disebut dengan idgham mimi. Maradun fa. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan huruf fa karena di depannya ini bukan 4 yang saya sebutkan tadi ya. Ya non mem wawu berarti dia ikhfa. Faza matabi'i dahumullah. Ya, ada lafaz Allah sebelumnya ada dhammah disebut dengan tafkhim ya tebal. Maradha. Kalau kita berhenti ini disebut dengan mad iwad ya. Kalau kita disambung disebut dengan idgham bi gunnah, ada tanwin bertemu dengan huruf wawu, idgham bi gunnah. Wa lahum mim mati bertemu dengan huruf ain, idhar syafawi. Adza matabi'in lagi. Bun ada tanwin bertemu dengan huruf ini ya hamzah disebut dengan idhar halki, ini huruf tenggorokan. Ali matabi'i mumbi, ini tanwin ya, ini tanwin bertemu dengan huruf ba disebut dengan iqlab. Pokoknya ada mem kecil ya tandanya di atasnya. Bima matabi'i ka, matabi'i lagi. Nu matabi'i, di sini ada buletan seperti yang di atas disebut dengan sifar mustadir. Yakdzibun, mad arid lisukun. Ya alhamdulillah sobat Quran kita udah selesai ya. Kita sedikit-sedikit aja ya supaya tidak bosan, dan yang sedikit-sedikit ini semoga kita bisa istiqomah ya, daripada kita langsung banyak ya tapi besoknya enggak belajar lagi ya. Yang Allah suka adalah yang sedikit-sedikit ya, yang istiqomah, yang bisa dilakukan setiap hari. Alhamdulillah sobat Quran udah selesai. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada nanti masukan atau ada yang keliru dari saya, mohon dibetulkan ya atau diingatkan, bisa lewat kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada betulnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi besok insyaallah. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.